Bagi umat muslim dimanapun engkau berada, perhatikan, Kristus yang sering kamu hina, yang sering kamu caci maki, yang sering kamu sepelekan, dia akan menyentuh hatimu karena dia sangat mengasihimu. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan akan terus menolong kita ketika kita mengandalkan Dia. Kali ini kita akan membahas bagaimana orang-orang muslim yang akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Suatu berita sukacita, suatu kekuatan, bahwa orang-orang akan datang kepada Tuhan Yesus, berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, sekalipun ada yang namanya penolakan, penganiayaan, penutupan gereja, atau penolakan persekutuan, dan lain sebagainya. Tentu Allah bekerja melampaui itu semua, karena Allah kita dalam Yesus Kristus itu hidup berkuasa atas segala-galanya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang kita dapat menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu mendatangkan damai sejahtera, berkat bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Dalam firman-Nya dikatakan, "Hai kamu semua orang yang letih lesu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Siapapun kamu dan apapun latar belakang hidupmu, sehancur apapun kamu, Kristus tetap mengasihimu. Itu berita kabar baik. Berita sukacita. Ketika dunia menolak kita, Kristus justru menerima kita. Ketika dunia meminggirkan kita, justru Kristus menerima kita apa adanya. Yang terpenting hati kita mau datang kepada Dia. Nah, kali ini ada sebuah komentar dari netizen yang menurut saya perlu untuk kita beritahu. Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak berani menyatakan dirinya bahwa mereka sudah percaya kepada Kristus. Khususnya orang-orang muslim yang sudah memutuskan diri untuk percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Kristus, ya. Mereka tidak siap, banyak yang tidak siap. Tetapi melalui media-media bisa kita lihat bagaimana mereka merespon bahwa mereka telah percaya kepada Yesus. Tentu ini pekerjaan Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana banyak orang Kristen yang teraniaya, bagaimana banyaknya orang Kristen yang dihimpit, dilarang, tetapi justru Allah bekerja dalam situasi itu untuk memberkati banyak orang. Saya percaya Kristus terus bekerja, dan doa orang benar besar kuasanya. Doa orang-orang percaya mampu membuka pintu-pintu pemberitaan Injil dimanapun berada, dan itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Itu yang harus kita kerjakan, berdoa terus bagi pintu-pintu pemberitaan Injil. Dan saya teringat bagaimana Paulus berkata, "Ketika aku berjalan-jalan, maka Tuhan telah membuka pintu-pintu pemberitaan Injil di Troas, yang mungkin dulunya tertutup, tetapi Allah justru membuka pintu-pintu di sana untuk berita Injil." Ada banyak di negeri kita ini yang menolak daerah suku tertentu, menutup gereja dan segala macam. Gedungnya ditutup, ya nggak apa-apa, biar aja. Mereka memang selalu begitu, ya. Dan mereka merasa terzolimi kalau udah begitu. Tapi itu biarlah. Yang saya maksud adalah sebagai orang percaya di tengah-tengah negeri yang tebang pilih ini, kita harus tetap bersyukur dan berdoa supaya Injil terus diberitakan bagi banyak orang, ya. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman lewat netizen yang berkomentar di YouTube saya. Dia berkata begini, teman-teman. Tentunya ini orang muslim, bukan orang Kristen, orang muslim yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan keluarganya. Dikatakan begini, "Kami 12 bersaudara seayah." Jadi mereka punya 12 bersaudara, satu ayah, ya, seayah atau satu keluarga lah gitu. Nah, saya plus 4 orang saudara kandung, generasi pertama generasi pertama Kristen dalam keluarga saya. Jadi 5 dari 12 tadi itu, 5 orang menjadi generasi pertama menjadi Kristen dalam keluarganya. Tentu ini muslim. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan 5-5 masuk menjadi Kristen, pengikut Kristus. Pada generasi kedua, jadi generasi pertama tadi 5 orang dari 12 bersaudara. Sekarang pada generasi kedua, selain anak-anak kami, juga beberapa anak dari saudara yang non-Kristen juga bertobat.
Ini luar biasa. Karena Tuhan bekerja bagi semua orang. Generasi pertama diselamatkan oleh Tuhan 5. Dan juga generasi selanjutnya anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang non-Kristen juga bertobat. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka berdoa. Karena orang-orang percaya berdoa. Terlebih karena Yesus Kristus berkuasa menjamah hati setiap orang. Sehingga mereka datang kepada Tuhan. Nah, saya teringat satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-27, ya. Dikatakan di situ dengan jelas, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini berbicara tentang Rasul Paulus yang dipenjara. Dan akhirnya mereka, kepala penjara merasa bahwa mereka sudah lari dari penjara itu dan dia hendak bunuh diri, ya. Tapi perhatikan. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Jadi semua orang yang di penjara itu tidak melarikan diri walaupun pintu-pintu penjara itu sudah terbuka. Dan ketika mereka ingin membunuh diri mereka sendiri, Paulus justru berseru, "Jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini," ya. Nah, Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jadi jelas ya berita ini. Nah, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya kepala penjara ini. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi seluruh keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Allah karena melihat pekerjaan Tuhan melalui apa yang dialami oleh Paulus dan Silas waktu itu. Ketika mereka dalam penjara, tapi Allah bekerja membuka pintu-pintu penjara itu. Sehingga kepala penjara ini ketakutan, gemetar gitu. Dan hendak membunuh dirinya sendiri. Ya, membunuh diri sendiri. Karena dia kira bahwa orang-orang tahanan ini sudah lepas. Ternyata tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Akhirnya dia ditolong. Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana supaya dia selamat? Bagaimana caranya supaya dia selamat? Maka firman Tuhan diberitakan, "Percayalah engkau kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Dan berita firman Tuhan disampaikan di seluruh keluarganya. Dan hari itu seluruh keluarganya pun diselamatkan. Begitu juga dengan kita. Setiap orang kita mungkin bergumul dengan keluarga kita yang masih muslim, dan semua itu berdoa terus menerus dan beritakan kebenaran buat mereka. Beri teladan yang baik sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itu Tuhan yang kerjakan. Bagi umat muslim dimanapun engkau berada, perhatikan, Kristus yang sering kamu hina, yang sering kamu caci maki, yang sering kamu sepelekan, dia akan menyentuh hatimu karena dia sangat mengasihimu. Kristus penguasa saya mengasihimu sehingga engkau boleh nanti datang kepada dia dan berkata, "Engkau Tuhan dan Juru Selamatku," secara pribadi. Shalom, Tuhan memberkati kita. Bagikan video ini supaya banyak orang yang melihat terangnya firman Tuhan dan mereka menjadi percaya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.